Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bersama Bu Marsih, tak terasa kalian sudah melampaui satu bab ya untuk belajar matematika di SMP kita tercinta ini. Nah, bab 2 kita akan mempelajari tentang himpunan. Kata himpunan mungkin masih asing bagi kalian ya, tetapi dalam sehari-hari kalian sudah mengenal kata tentang kumpulan, kelompok, atau grup, atau organisasi, begitu ya. Nah, di dalamnya berarti ada anggota di dalamnya. Nah, di sini himpunan nanti juga akan membahas tentang anggota dari himpunan atau bukan anggota dari himpunan tersebut. Lebih lanjut kita akan pelajari pada materi berikutnya. Pada bagian pertama, pada bab 2 ini kita akan mempelajari tentang himpunan, pengertian, notasi, serta bentuk penyajiannya. Setelah mempelajari materi pada pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, membedakan kumpulan suatu benda atau objek sebagai himpunan atau bukan himpunan. Dapat menyajikan suatu himpunan dengan berbagai macam cara. Yang ketiga, dapat menyebutkan anggota dan bukan anggota suatu himpunan. Dapat mengenal himpunan kosong dan notasinya. Dapat menyebutkan macam-macam himpunan bilangan. Nah, ini berkaitan dengan bab 1 kemarin yang sudah kita pelajari. Dapat menjelaskan himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Yang terakhir, dapat menentukan himpunan semesta dari suatu himpunan. Langsung saja, bagian yang pertama, pengertian himpunan. Di sini, himpunan adalah suatu kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya apa? Dapat disebutkan dengan jelas anggotanya. Walaupun mungkin tidak dapat disebutkan satu per satu. Contoh. Nah, ini yang pertama adalah contoh bukan himpunan. Kumpulan baju bagus. Di sini coba saya berikan gambaran satu model baju bagus. Nah, ini bagus untuk anak-anak barangkali ya, tetapi untuk orang dewasa, untuk saya misalnya, ini menurut saya kurang bagus. Nah, kemudian yang kedua, bunga ya, kumpulan bunga indah. Tidak semua orang menyebutkan bunga, salah satu bunga itu indah, tetapi menurut orang lain juga belum tentu indah. Nah, di sini berarti apa? Tiap anak berkaitan dengan selera mempunyai kesukaan warna, corak, atau model sendiri-sendiri. Nah, di sini berarti kalau kita akan menyebutkan anggota dari kumpulan baju yang bagus yang mana? Kita tidak dapat menyebutkan secara jelas. Nah, disinilah apa itu intinya bukan himpunan. Berikutnya, contoh suatu himpunan. Coba dalam sehari-hari, ini ya, ini apa ini? Ini adalah kumpulan alat tulis. Nah, kumpulan alat tulis. Apa saja yang bisa kita sebutkan di dalamnya? Pulpen, gunting, penghapus, kemudian stabilo, stip. Nah, penghapus dengan stip sama ya. Atau kumpulan nama buah yang diawali dengan huruf M. Apa saja misalnya mangga, melon, matoa, dan sebagainya. Ini kita bisa menyebutkan dengan jelas. Nah, ini adalah contoh suatu himpunan. Nah, di lingkungan sekitar kita, kalian mengenal makanan tradisional apa saja? Nah, kita bedakan mungkin yang kita ketahui di lingkungan sekitar kita itu ya, ada makanan tradisional yang berbahan dasar singkong,
yang berbahan dasar ketela, yang berbahan dasar ketan. Nah, ini semua adalah apa? Makanan tradisional warisan nenek moyang kita. Nah, apakah masih kalian kenal? Harus kalian kenal. Nah, nanti bagaimana? Oh, saya anak milenial kok harus makan singkong. Oh, kalian baru tahu ya. Padahal sekarang bahan dasar singkong itu dimodifikasi, kreasinya bermacam-macam, jadi menarik, jadi makanan ya walaupun tradisional tetapi menarik. Itu sama bahan dasarnya singkong. Roti pun ada yang berbahan dasar singkong. Nah, di sini contoh kumpulan makanan tradisional berbahan dasar singkong apa saja namanya. Ini kalau di lingkungan sekitar kita ini namanya tiwul. Kemudian ini sawut, ini gedok lindri, ini cenil mungkin ya. Terus ini lemet. Itu. Nah, dari sekian ini cobalah kalau di antara kalian ada yang belum mengenal, coba tanya bapak ibunya di rumah atau kakek neneknya di rumah. Kalau belum pernah melihat, saya yakin sudah ya. Kalau belum pernah melihat, cobalah suatu saat minta ibunya untuk dibelikan atau bahkan dibuatkan, gitu ya. Itu contoh kumpulan makanan yang kita bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas. Jadi ini suatu himpunan. Nah, cobalah dari beberapa soal ini bedakan mana yang merupakan himpunan dan mana yang merupakan bukan himpunan. Bagian kedua, kita bedakan untuk cara menyajikan suatu himpunan. Suatu himpunan untuk namanya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan anggota-anggotanya kalau terdiri dari huruf-huruf ditulis dengan huruf kecil ya. Nah, anggota-anggotanya sendiri ditulis di antara kurung kurawal. Nah, yang pertama dengan kata-kata, berarti dengan menuliskan sifat-sifat anggota yang dimilikinya. Ini dengan kata-kata A adalah himpunan. Nah, kata himpunan sendiri ini tadi diganti dengan kurung kurawal. Jadi ini huruf A menyatakan himpunan. Kemudian himpunan ini dibaca himunan, bilangan asli antara 1 dan 7. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Apa bedanya? Nah, tadi antara, anggotanya kan tadi antara 1 dan 7 ya. Nah, untuk dengan notasi ini ditulis dengan menggunakan lambang kurang dari. Jadi X lebih dari 1 dan X kurang dari 7, X bilangan asli. Nah, ditulis dengan notasi berarti ini bedakan diwakili dengan suatu anggota yaitu X, demikian sehingga X adalah. Nah, ini suatu notasi pembentuk himpunan. Dengan mendaftar anggotanya ya, anggotanya apa saja ditulis satu persatu, ditulis di antara kurung kurawal dan dibedakan atau dipisahkan dengan tanda koma. Bagaimana dengan diagram Venn? Dengan diagram Venn sendiri diwakili dengan kurva tertutup ya, bisa berbentuk lingkaran, elif atau persegi panjang. Nah, setiap anggota digambarkan dengan noktah di dalam kurva. Sedangkan semesta pembicaraan, himpunan semestanya nanti merupakan digambarkan dengan bentuk persegi panjang, di pojok kiri atas ditulis U atau S. Ini semestanya. Himpunan A tadi anggotanya, nah 2, 3, 4, 6, 5, 6 gitu. Nah, ini ditulis ada titik di dekatnya. Bagian yang ketiga sekarang. Coba bedakan untuk lambang anggota dan bukan anggota suatu himpunan terlebih dahulu. Suatu benda atau objek merupakan anggota, lambangnya ini ya, seperti huruf E besar tapi melengkung. Sedangkan kalau bukan anggota, ini ada garis miringnya menimpa bentuk awal tadi. E tapi ada garis miringnya.
Nah, untuk membedakan ini, kalau 3 di himpunan A tadi anggotanya ini 3 anggota A, berarti 3 anggota dari himpunan A. Sedangkan 7 bukan, maka ditulis 7 bukan anggota dari himpunan A. Nah, itu tadi saya berharap dengan penjelasan saya yang singkat tadi, kalian bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan bagian yang keempat ya. Mengenal himpunan kosong dan notasinya. Nah, himpunan kosong apa artinya? Suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasinya ini di antara kurung kurawal ya tidak ada anggotanya, berarti hanya kurung kurawal buka dan tutup saja, atau huruf seperti 0 tapi garing. Ini 0 besar garing, itu himpunan kosongnya. Nah, mana yang merupakan himpunan kosong dan yang bukan himpunan kosong? A adalah himpunan bilangan prima genap. Nah, bilangan prima genap ini punya anggota. Coba nanti penasaran kan anggotanya apa? Nanti di berikutnya kita mengenal himpunan bilangan prima. Yang kedua, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Adakah? Ada. Contohnya apa? 14. Kemudian C, himpunan nama bulan Masehi yang diawali dengan huruf K. Adakah? Tidak ada, berarti C himpunan kosong. D, nah coba dipikirkan sendiri. Apa? Nah, ini tadi berkaitan dengan himpunan. Saya menyebutkan himpunan bilangan prima ya. Nah, selain bilangan prima ada sekian banyak, ini sudah kalian kenal di bab 1 kemarin. Cobalah kalian cermati satu persatu, bedakan satu per satu. Sekarang kita lanjut ke himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Apa bedanya? Himpunan berhingga, himpunan yang anggotanya berhingga, atau ya anggotanya itu dapat ditentukan banyaknya, ya. Banyaknya anggota berapa itu bisa ditentukan. Sedangkan himpunan tak berhingga, himpunan yang anggota-anggotanya banyak tak hingga. Ini contohnya, bilangan cacah bisa disebutkan tapi sampai mana. Nah, ini tidak ada habisnya, berarti tak berhingga. Sekarang kita lanjut ke himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Seperti tadi lambangnya adalah S. Himpunan semesta dari himpunan A memiliki anggota paling sedikit sama banyaknya dari anggota himpunan A itu. Sebagai contoh, himpunan D anggotanya ini ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Himpunan bilangan prima adalah semesta dari himpunan D. Maka apa sebabnya? Sebab setiap anggota D merupakan bilangan prima. Himpunan bilangan asli juga semesta dari himpunan D. Nah, sedangkan himpunan ganjil, bilangan ganjil bukan semesta. Kenapa? 2 bukan bilangan ganjil, jadi tidak semua anggota D merupakan bilangan ganjil, maka himpunan bilangan ganjil bukan semesta dari himpunan D. Ya, demikian anak-anak penjelasan saya. Semoga kalian diberi kepahaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempelajari, untuk memahami lebih lanjut, silahkan dibuka buku paket halaman 113 sampai 131. Kerjakan tugas dari saya tunggu ya.